Ya, haleluya. Puji Bapa Yahweh, saya ucapkan sahabat shalom untuk seluruh para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Dimanapun saudara berada, kita akan mulai acara kebaktian online kita hari ini dan siap menerima berkat dari Bapa Yahweh yang luar biasa. Kita sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfa. Sahabat Shalom, semua manusia-manusia Elohim, mari kita pusatkan pikiran hati kita, angan-angan kita semua kepada Bapa Yahweh. Sebelum kita perjamuan di dalam tubuh dan darah Yeshua, mari kita declare ya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami. Karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kecicikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain.
lain. Kutuk kemiskinan secara jasmani rohani. Kutuk hari ke-6 di hidupku. Kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kike, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinaan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan seluruh peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran capul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat, orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan dan ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Efesus 6 Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus yang kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku.
Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin dan di dalam bagian yang tersembunyi. Engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita perjamuan. Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya, amin. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya, amin. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya, amin. Dan membersihkan tubuh jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh jiwa dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya di dalam nama Yesua HaMasiah. Roti biasa ini menjadi tubuh Yesua HaMasiah, dan di dalam nama Yesua HaMasiah, air anggur biasa ini menjadi darah Yesua HaMasiah. Amin. Haleluya. Amen.
Kita akan angkat tubuh Yesus di atas kepala. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Kita angkat darah Yeshua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu, di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Amin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Amin. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Hadasa Pangpang. Mari kita lanjutkan ya saudara ya, deklarasi. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Kita ini ya, baca di Psalm 91 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak sungai muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi. Karena aku telah mengenal nama Yahweh, aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Haleluya. Amin. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Psalm 3, the verse 3 ya. Ya Yahweh,
Ya Yahweh, Engkaulah perisaiku bagiku kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. For dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh dan Dia mendengarkan aku dari gunung kudusnya. 7. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. 8. Pada Yahweh ada keselamatan, berkat-Mu turun atas umat-Mu di Kingdom Living Family. Haleluya, amin. Perhatikanlah seruanku, suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. 7. Dalam kelimpahan kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam bait-Mu. Aku akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau. 8. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu, karena musuh-musuhku, luruskan jalan-Mu di depanku. 11. Biar semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah aku bersorak-sorai karena Engkau menaungi aku. Dan biarlah aku yang mengasihi nama-Mu bersuka cita di dalam Engkau. 12. Sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahan-Mu bagaikan perisai. Haleluya, amin. Psalm 6, verse 9. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. 10. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat malu. Haleluya, amin. Psalm 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, mereka yang terbaik, semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya, amin. Psalm 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus. Dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku. Dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu. Dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamaimnya yang kudus dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku akan mengingat nama Yahweh Elohimku. Mereka takluk dan jatuh, tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya, amin. Psalm 21. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatanmu, dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Ayat yang keempat, kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya, amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh dan kasih setia yang maha tinggi. Aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh.
Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang benci Yahweh, sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil, karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busurku untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. Psalm yang terakhir ya, yaitu Psalm 103 ya, 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Yahweh yang memakautai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Saya persilakan Henok untuk berdoa untuk pujian dan penyembahan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family, pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk berkat-berkat-Mu, baik itu berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, suatu hari baru yang Kau berikan Bapak Yahweh. Saat ini Bapak Yahweh kami berdoa, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Juga di mana kami berada saat ini, sehingga tidak ada yang jahat dalam bentuk rupa apapun, baik dari manusia dan Satan yang dapat menjamah kami saat ini, juga tempat kami berada masing-masing. Dan juga Bapak Yebesem Adon Yesua, tolong butakan mata Satan, butuhan pendengarannya, juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh, dari hari dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik kepada kami dalam bentuk situasi dan kondisi apapun juga. Dan juga sekiranya di antara kami ada yang membuka celah baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga yang melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang yang melontarkan kata-kata negatif kepada kami, yang mengutuk kami dari siapapun juga orang dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah, kami hancurkan, kami kembalikan semua kepada mereka yang melakukannya. Bapak Ibu Adon Yesua, terima kasih untuk daftarmu hari ini akan disampaikan oleh mempelaimu Pak Yosef Roy. Ruwayah Elohim bekerjalah dengan leluasa di setiap hati kami, beri kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima kebenaran-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Juga biarlah apapun yang kami lakukan hari ini Kau berkati dan hanya untuk memuliakan-Mu Bapak Yebesem Adon Yesua, dan juga biar penyembahan pujian kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapak Yahweh. Tuhan Yesus Masiah, Kau urapi setiap peralatan yang kami pakai pada hari ini, live streaming kami boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan, sampai selesainya, juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh sekali untuk kasih setiamu untuk kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Dalam nama-Mu yang kudus, penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masiah, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kita akan naikkan lagu-lagu pujian. Ya haleluya. 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 Haleluya.
Silakan Bu, ada apa bisa pimpin dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh Beshimadona Yesus Hamasia atas kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kirata pasyi kita pasakara, kami merasakan kehadiranmu. Walaupun ibadah ini Bapak Yahweh pujian kelihatan sederhana, tetapi Bapak Yahweh, terima kasih, Engkau luar biasa ya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau ada di tengah kami, bahkan di tangan, di sebelah kami semua. Kirata pasyi kita pasyakarara tapasyakarara. Terima kasih ya Yahweh Yesua. Terima kasih atas covenant yang Kau berikan kepada kami. Kirata pasyi kita karabasyakarara. Covenant yang begitu kuat, yang luar biasa. Engkau jamin kami semua. Terima kasih atas janji-janjimu yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Irata pasyakarara pasyakarara. Di bawah tudung Kingdom Living ini Bapak Yahweh, janjimu kami pegang teguh ya dan amin. Kirata pasyikita kara pasyakarara kata kara pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesus, terima kasih. Kami merasakan sungguh luar biasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau menjamah semuanya Bapak Yahweh. Kirata pasyikita pasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. I love you so much. I love you so much. Terima kasih Elohim Abraham, Ishak, Yakub, dan Elohim kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari
benih daripada daftar Elohim yang akan disampaikan Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih biarlah hadirat-Mu ini tetap ada di dalam hidup kami Bapak Yahweh. Oh kirata pasyakarara pasyakarara. Terima kasih kami minta butakan mata Satan Bapak Yahweh. Oh buntuh Satan Bapak Yahweh, telinganya Bapak Yahweh. Kirata pasyakarata pasyakarara, supaya Satan tidak bisa mereka melihat, melacak, mendengarkan, butahkan mereka. Mereka tidak bisa bergerak dalam bentuk situasi apapun. Ikat mereka Bapak Yahweh. Pagari kami semua dengan pagar selubung dari Yahweh Yeshua HaMashiach. Urata pasyakarara katakara pasyikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Engkau sungguh Elohimku yang sangat perkasa, yang dahsyat dan luar biasa. Dan Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, saat ini Bapak Yahweh kami bersepakat, kami berdoa Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk bangsa umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua HaMashiach. Biarlah semua bangsa Israel mereka boleh mendengar dan mereka boleh percaya, menerima, dan mereka mengakui Yahweh Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan mereka semua diselamatkan masuk ke dalam Syamayim. Haleluya, amin. Terima kasih ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Kami juga Bapak Yahweh saat ini berdoa Bapak Yahweh untuk kami semua. Oh Bapak Yahweh, umat juga umat pilihan-Mu. Kami Israel di hadapan Yahweh Yesus sesuai apa yang Bapak Yahweh perkatakan kepada kami. Oh di bawah tudung Kingdom Living ini Bapak Yahweh, di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, kami semua adalah family Yahweh Yeshua HaMashiach, Kingdom Living. Kirata pasyikita pasakarara wasyakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh selubungi kami terus Bapak Yahweh. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, terima kasih atas berkat-berkat anugerah keselamatan-Mu, janji-janji-Mu, ya dan amin di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yahweh Yeshua, berkati terus kami dengan berkat, yaitu penuh dengan roh takut akan Yahweh Yeshua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengenalan, juga Bapak Yahweh pelaku daftar Elohim Yahweh Yeshua, sehingga kami semua menjadi Bapak Yahweh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua HaMashiach. Irata pasyakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, di mana di zaman akhir ini masa penantian, Engkau tolong kami semua, kuatkan, kokohkan, teguhkan kami di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach, supaya kami tetap bertumbuh, berkembang, yaitu menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati-Mu Yahweh Yeshua. Persiapkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, Engkau bersihkan telinga kami pada hari ini juga Bapak Yahweh, supaya kami boleh menangkap pewahyuan-Mu, dan benih firman itu boleh tertabur di hati kami yang sudah dibersihkan, bertumbuh, berkembang, dan menyenangkan hati Yahweh Yeshua HaMashiach. Hurata pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua. Kami mengucap syukur ya Yahweh Yeshua atas kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga Bapak Yahweh saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, Engkau tolong urapi Bapak Yahweh mempelai-Mu Yosef Roy yang akan menyampaikan Bapak Yahweh message-Mu. Engkau tolong biar pengurapan-Mu lebih lagi Bapak Yahweh, dan juga Engkau selubungi dia dengan selubung protection dari Yahweh Yeshua. Engkau urapi terus, buka rahasia-rahasia kingdom Bapak Yahweh untuk kami semua Bapak Yahweh. Kirata pasyakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, kami juga berdoa Bapak Yahweh, oh Engkau tolong apa yang supaya yang kami makan menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua, menjadi satu dwelling di dalam tubuh jiwa roh kami, untuk menjadi satu Bapak Yahweh, dan kami menjadi sehat baik rohani dan jasmani. Terima kasih Yahweh Yeshua, di mana yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan Bapak Yahweh. Di mana yang kekurangan Engkau beri kecukupan, Engkau memberkati mereka dengan takaran dari Yahweh Yeshua. Kirata pasyakarara. Dan kami berdoa ya Yahweh Yeshua, kami berdoa
Tolong Bapak Yahweh juga Bapak Yahweh, gerocok kami semua Bapak Yahweh dengan minyak urapanmu Bapak Yahweh dari Syamayim Bapak Yahweh. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach katakan, aku terima minyak itu, aku terima minyak itu, aku terima minyak itu di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach. Aku sudah terima minyak urapan dari Yahweh Yesus dari Syamayim, sehingga pelita kami terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak terpadamkan. Dan kami sudah terima juga air kehidupan dari Yahweh Yesua, sehingga kami terus disegarkan oleh air kehidupan dari Syamayim. Kami sudah terima di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach. Terima kasih Yahweh Yesua, haleluya, amin. Dan Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesua HaMashiach, tolong Bapak Yahweh kirimkan, aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia, para kerubim Yahweh Yesua yang setia, untuk terus berperang menggantikan kami semua Yahweh Yesua. Dan biarlah Bapak Yahweh, oh Bapak Yahweh, Engkau terus menjagai kami semua Bapak Yahweh. Oh kirata pasyakarara, karena kami, oh Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesua ada di pihak kami, maka semua musuh-musuh kami dikalahkan dan sudah dikalahkan. Kami semua menjadi pemenang, menjadi umat hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yesua HaMashiach. Haleluya, amin. Dan Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMashiach. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Bro Semua. Amin, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan, saya mau tes suara terlebih dahulu. Saudara bisa mengikuti dengan baik. Bagus, bagus. Ya, oke, puji Bapak Yahweh ya. Terus dari situ enggak apa-apa. Nah, di belakang enggak apa-apa kalau di belakang. Iya, di belakang. Ya, hari ini kita akan lanjutkan Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan dari pengajaran Kingdom Implemented. Angel belum ready ya. Ya, session yang ke-9 dan kita akan buka di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita akan buka di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Dan hari ini saya tidak bisa menyelesaikan secara total semua, tetapi saya akan bagi menjadi paling tidak 2 session. Ya, 2 sesi. Kita akan baca ayatnya dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Siapa yang ngomong? Matius 6 ayat 19.
Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membobol dan mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di Syamaim, karena di Syamaim baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya dan pencuri tidak dapat membobol maupun mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. 23. Tetapi jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu. 24. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat ya, saudara perhatikan topik ini dibawa oleh Yeshua. Bukan satu kebetulan, tetapi ada satu perencanaan yang luar biasa. Ini mungkin bisa bantu tuh, guys. Ya, jadi topik ini dibawa oleh Yeshua, bukan satu kebetulan, tapi suatu perencanaan. So this was a planned topic brought by Yeshua, not by accident. Dan Yeshua memberikan satu konsep, yaitu jangan kamu menimbun hartamu di bumi, Yeshua said, "Do not store up for yourselves wealth on earth, tetapi kumpulkan harta di Syamayim. but store up your wealth in Shemayim, heaven." Ya, ini kelihatannya seperti abstrak, saudara. And this seems like it's abstract. Ya, karena bagaimana caranya kita yang ada di bumi bisa ngumpulin harta di Syamayim? Because how can we on earth collect all the wealth here? Tapi Yeshua tetap mengajari buat saudara dan saya. But Yeshua still taught us all. Yang pertama kita harus lihat ya, yaitu bahwa beberapa prinsip yang harus kita perhatikan di dalam hal mengumpulkan harta di Syamayim. And there are these principles about how we can store up wealth in Shemayim. Kita tidak bisa pegang hanya satu prinsip saja, We can't just hold on one principle. tapi ada beberapa prinsip yang harus digabungkan satu sama lain. There are many principles that we have to connect together. Kita akan lihat hal itu kalau saudara bangun fondasi rumah. It's like when you build the foundation of a house. Fondasinya bukan cuma satu pole saja, satu titik saja, Foundation is not just built on one pole. tapi ada banyak fondasi yang harus dibangun. There are many foundations that we can build on. Begitu pula dengan mengumpulkan harta di Syamayim. It's the same way that when we collect our wealth in Bukan hanya satu prinsip saja, tetapi ada prinsip-prinsip yang lebih luas. it's not just in one principle, but there are many principles. Yang pertama, prinsipnya adalah kita harus paham keselamatan itu bukan upah atau rewards. One of the things that we understand is that salvation is not a reward. Jadi keselamatan itu sendiri dan upah itu sendiri. Rewards are different and salvation is also different. Tapi dunia mengajarkan sesuatu yang berbeda The world teaches something that is very similar, dengan menggunakan prinsip timbangan. using the balance. Kalau kamu berbuat baik, maka upahmu akan lebih banyak dan dosamu lebih ringan. If you are good, then your sins are less. Maka kamu akan diselamatkan. So then you will be saved. Tidak begitu dengan cara Elohim Yahweh. That's not how Father Yahweh works. Cara Elohim Yahweh, keselamatan tidak sama dengan upah. Elohim Yahweh works in that rewards are different from salvation. Karena saudara dan saya tidak bisa beli keselamatan. Because you and I cannot purchase salvation. Seberapa kaya pun saudara di muka bumi ini, No matter how wealthy you are in the face of it, saudara tidak bisa membeli untuk saudara bisa masuk dalam Syamayim. you cannot buy the fact that you cannot purchase the ticket to go to Shemayim. Atau seberapa luar biasanya saudara di muka bumi ini, No matter how great you are on the face of the earth. saudara tidak bisa menyogok Tuhan. You cannot bribe
God. Ya, tolong supaya aku bisa masuk ke Shamayim. Please help me, God, so that I can enter Shemayim. Ya, Shamayim is heaven, sorga. Nggak bisa, saudara. Cannot. Ya, jadi keselamatan itu betul-betul murni adalah karya Elohim Yahweh Shemayim is actually pure, and it's from the grace of Yahweh. yang turun ke dunia dalam rupa manusia, Came onto earth in the form of a man, sehingga saudara dan saya dapat diselamatkan. so that you and I may be saved. Dan itu cuma-cuma, itu free. And that is free. Bukan berarti kalau free harganya murah. Doesn't mean that when it's free, it's also cheap. Harga yang dibayar itu sangat mahal sekali. The price that was paid was very expensive. Yeshua membayarnya dengan harga yang mahal sekali untuk saudara dan saya. Yeshua purchased it with a very expensive price. Itulah keselamatan. That is salvation. Saudara buka hati untuk menerima keselamatan itu. When you open your heart to receive that salvation, Ya, jadi bukan prinsip timbangan. and it's not at the way, it's not of the balance. Sedangkan rewards atau upah, Rewards or ya, rewards itu adalah hasil yang saudara dan saya kerjakan the rewards are a product of what you and I worked for setelah kita masuk di dalam rencana keselamatan itu. after we enter in the plans of salvation. Jadi kita harus paham prinsip ini. So this is something that we have to understand. Ya, jadi jangan sampai dibingungkan. Don't be confused. Jadi keselamatan dan upah itu berbeda. Salvation and rewards are different. Saudara tidak bisa mengejar upah kalau saudara belum mendapatkan keselamatan. You can't chase the reward if you haven't been saved. Tapi kalau saudara mendapatkan keselamatan dari Elohim Yahweh, But if you've already received salvation, maka saudara akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan upah. you get the opportunity to receive the rewards. Itu adalah prinsip yang pertama. Yang kedua, Well, that was the first. di Shamayim, In Shemayim, di sorga, di heaven, itu ada banyak tingkatan, saudara. there are many levels. Tetapi memang di dalam kitab suci tidak dijelaskan secara rinci level-level itu. But in the Bible, it doesn't tell us exactly or precisely about those levels. Tapi di dalam kitab suci hanya memberikan kode-kode saja bahwa ada perbedaan tingkatan. But there are certain codes in the Bible that shows that there are several levels. Kita akan lihat beberapa ayat mengenai tingkatan di Shamayim. And we're going to open up verses that talk about that. Kita buka di Matius 11 ayat yang ke-11. Matthew 11, verse 11. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Matius 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan Shamayim lebih besar daripadanya. Iya, terima kasih. Dari ayat ini dijelaskan bahwa posisi Yohanes Pembaptis In this verse, it shows that the position of John the Baptist itu di antara yang paling kecil. he's the least. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? How can this happen? Kalau kita baca sebelumnya, Before, when we read the verses, terutama dalam perjalanan Yohanes Pembaptis, throughout the journey of his life, Yohanes Pembaptis pada saat diutus oleh Elohim Yahweh, during the time that John the Mercer was appointed by Yahweh, saat itu dia percaya kepada Yeshua yang adalah Mesias. at that time he believed that Yeshua was the Messiah. Tetapi di akhir kehidupannya di dalam penjara, But towards the end of his life, and sebelum dia dipenggal oleh Herodes, before he was beheaded by the King Herod, dia meragukan Yeshua. he was questioning Yeshua. Sehingga dia kirim 2 utusan untuk menemui Yeshua. So he sent 2 witnesses to meet with Yeshua. Apakah kami harus menunggu yang lain? Are we waiting for another? Yaitu yang dimaksudkan adalah Mesias yang akan membebaskan Israel dari Romawi. Means of the Messiah that will free them from the Roman Empire. Padahal rencana Yeshua datang pertama adalah membebaskan manusia dari dosa. But Yeshua's first, the reason why he came here was to release people from sin.
Gara-gara Yohanes dia ragu-ragu kepada Yesua, because John was questioning Yeshua, maka dia mendapatkan posisi yang rendah and so he received the least di dalam kerajaan Syamayim. in Shammai. Jadi di sini ada tingkatan, saudara. So there are many levels. Yang kedua, kita baca di dalam Matius 5 ayat 19. Second, we're going to read in Matthew 5, verse 19. Silakan, Brother Enoch. Matius 5 ayat 19. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Torah sekalipun yang terkecil dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan Syamayim. Namun, siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia akan menjadi besar di dalam kerajaan Syamayim. Ya, terima kasih. Jadi dari Matius 5:19, Yeshua sendiri pada saat dia mengajar di atas bukit, Yeshua said himself in Matthew 5, verse 19, dia mengatakan bahwa kalau ada yang mengabaikan dari perintah Torah akan menjadi yang terkecil di kerajaan Syamayim nantinya. he says, whoever disobeys the least of the Torah will be the least in the kingdom. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia menduduki posisi yang besar. Whoever does and also teaches them, they all are placed great in the kingdom. Jadi dari sini kita bisa melihat ada level tingkatan yang berbeda. So there are different levels. Ya. Oleh Dafar Elohim hanya dijelaskan dua posisi, besar atau kecil saja. So Father Yahweh only reveals two levels, which is the least and the greatest. Ya, tidak memberikan level-level yang lebih rinci daripada itu. He's not giving information about. Kita lihat lagi ayat yang lain, yaitu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 dan Wahyu 21 ayat 24 sampai 26. Kita baca Wahyu 21 ayat 2, Revelation 21 verse 2, Revelation 21 verse 2, and also Revelation 21 verse 24 and 20 until 26. Silakan Brother Enoch. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan sebagai pengantin wanita yang didandani untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 24. Bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya, dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka ke dalamnya. 25. Pintu-pintu gerbangnya sama sekali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana. 26. Mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya. Kalau kita baca dalam Wahyu 21 ayat 2, We're reading verse 21, verse 2. dikatakan ada Yerusalem yang baru. It says that there's something called New Jerusalem. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 24 sampai 26, We read Revelation 21, verse 24 to 26. dikatakan di situ ada bumi yang baru. It says there is a new earth. Dan raja-raja akan membawa kemuliaan dan hormat ke dalam Yerusalem yang baru. And the kings of the earth will bring their splendor into it. Dari sini ada dua tempat yang berbeda. So there are two different places. Yerusalem yang baru lebih tinggi dan bumi yang baru lebih rendah. New Jerusalem, almost like a higher level, and then new earth, a lower level. Ya, jadi ada tingkatan di Syamayim, di sorga. There are levels in Shammai. Yang kemudian, yang berikutnya adalah bahwa Yeshua mempunyai janji mengenai rewards. Yeshua has a promise for the reward. Ya, Yeshua ada janji mengenai rewards, yaitu dalam Wahyu 22 ayat 12. Revelation 22, verse 12. Silakan Brother Enoch. Wahyu 22 ayat 12. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, terima kasih. Di dalam Wahyu 22 ayat 12 In chapter 22, verse 12. dinyatakan bahwa upah itu akan dibawa oleh Yesua And those rewards will be
brought by Yeshua dan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. to give to each person according to what he has done. Jadi ini bukan keselamatan, saudara. So this is not a salvation issue. Tetapi setelah keselamatan, But after salvation, maka umat yang diselamatkan itu mendapatkan kesempatan the people who are saved receive this opportunity untuk melipat gandakan atau mengusahakan upah itu. to multiply the rewards. Ya, dan upah ini itu kekal, saudara. And these rewards are eternal. Dan Yeshua sudah mengatakan di dalam Matius pasal 6 tadi, Yeshua said in Matthew chapter 6, kumpulkan hartamu di Syamayim. build your rewards in Shemayim. Ya, kita akan lihat di dalam apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam Yohanes 6 ayat 27. We're going to look into John chapter 6 verse 27. Silakan Brother Enoch. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Karena dialah yang telah disahkan oleh Elohim Bapa dengan materainya. Ya, terima kasih. Kita di dalam pekerjaan kita sehari-hari, saudara dan saya, In our daily life, you and I, bukan berarti kita mengabaikan apa yang ada di dalam dunia ini. doesn't mean that we ignore the things that are on the, Oh, kalau gitu kita kumpulin aja semuanya di Syamayim, begitu. and that means that we just store everything for Shemayim. Prinsipnya tidak demikian. It's not like that. Apa yang dalam dunia kita harus kerjakan Whatever's on earth, we still have to do sebaik mungkin untuk menjadi berkat buat saudara dan saya masing-masing. as best as possible so that we can be a blessing for you and I, Tet- everyone. Tetapi Yeshua berkata dalam Yohanes 6 ayat 27, Yeshua said in John chapter 6 verse 27, kamu kerja jangan untuk hanya yang ada di dalam dunia ini saja, don't just work for the things on earth, tapi bekerjalah untuk sampai kekal. but do some things that it'll be eternal. Karena hidup saudara dan saya kekal, saudara. Because your life and mine, we are eternal. Ya, kalau hidup kita, saudara dan saya hanya fokus yang ada dalam dunia ini saja, If our lives just focus on the things of the world, ya, maka titik terakhir adalah penyesalan. in the end of our life, we will regret everything. Titik terakhir adalah penyesalan. We will regret. Menyesal aku menyia-nyiakan waktu yang begitu banyak. I regret for investing so much time Hanya fokus kepada dunia ini saja. to focus on what's on the earth. Menyesal aku dengan apa yang aku miliki semuanya ini. I regret for what I accomplished, Hanya fokus kepada diriku sendiri saja. and I just focused on me. Padahal Yeshua mengatakan ada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Yeshua said there is a life that is eternal, Dan hidup kekal itu dimulai dari sekarang. and that eternal life starts now. Ya, dan kebodohan penyesalan ini And the stupidity of this regret itu ada di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. is in Luke 12, Verse 16 until 21. Luke 12, 16 until 21. Silakan Brother Enoch. Lukas 12 ayat 16. Lalu dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang kaya yang hasil ladangnya berlimpah-limpah. 17. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panenku. 18. Lalu ia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menyimpan semua hasil panenku dan barang-barang milikku yang baik di sana. 19. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Namun Elohim berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan akan menjadi milik siapakah semua yang telah engkau kumpulkan itu?
29, 21. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Elohim. Iya, terima kasih. Dijelaskan di dalam perumpamaan ini, It's explained in this example. buat apa engkau mengumpulkan semuanya di dalam muka bumi ini, Why would you collect all the things of the world? tapi kamu kehilangan nyawamu. You lose your life. Tapi kamu kehilangan kesempatan untuk masa yang kekal. You lose your opportunity for an eternal era. Di dalam Matius 16 ayat 26 sangat jelas sekali. Silakan dibaca, Brother Reno. In Matthew 16, verse 26. 26. Matius 16 ayat 26. Sebab apakah untungnya bagi seseorang jika ia beroleh seisi dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang seseorang dapat berikan sebagai pengganti nyawanya? Sangat jelas sekali Yesus katakan, apa gunanya kamu beroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawamu? Yeshua said clearly, what good will it do if someone gains the whole world but forfeits his life? Apa yang dia miliki, seluruh kehartanya tidak dapat menyelamatkan nyawanya. And he will own everything, but he will not be able to save his own life. Jadi keselamatan itu tidak bisa dibeli. Salvation cannot be bought, Dan waktu itu terus berjalan. and time will continue. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan di dalam muka bumi ini. So we have to be careful what we do in the face of the earth. Berjalanlah dengan bijaksana. We walk in it with wisdom. Berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Walk in it with the guidance of the Spirit of Elohim. Ada masa yang kekal selama-lamanya. There is a time that will last forever, Dan di situ reward saudara mengikutin sampai selama-lamanya. and that reward will continue forever. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan ini. Don't miss this opportunity. Ya. Kemudian prinsip yang berikutnya. Jadi Yeshua mengatakan ada hidup yang kekal. Yeshua said there is eternal life, Dan Yeshua mempersiapkan saudara dan saya supaya kaya di hadapan Elohim. and Yeshua wants that you and I are wealthy before Elohim, Untuk tetap menyimpan kekayaan di Syamayim. to continue to store up the wealth of Shemaim. Kita lihat prinsip yang berikutnya. We're going to continue with the next principle. Hati-hati dengan motivasi saudara. Be careful with your motivation. Jangan sampai motivasi saudara menghancurkan rewards yang saudara sudah bangun. Don't let the motivation of your heart destroy the rewards that you built. Ayatnya sangat jelas sekali. Matius 6 ayat 1 sampai yang kedua. Matthew 6, verse 1 to 2. Silakan Brother Enoch. Matius 6 ayat 1. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia, sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di Syamayim. 2. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga dan di jalan-jalan, agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Jadi pahala yang sudah dibangun di Syamayim So the rewards that have been built in Shemaim, itu bisa hilang it can erase, it can be gone. jika motivasinya salah. If the motivation of our hearts are wrong, Karena ingin dimuliakan di muka umum, di masyarakat. and one of the reasons why is because they want to be praised in the presence of the people. Orang kasih pujian yang terlalu berlebihan dan dia membanggakan dirinya sendiri. And people have given praise to that person, and they feel so pride. Yeshua sudah mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan rewards-nya di bumi ini. Yeshua said that they've already received the rewards on the earth. Dan dijelaskan tidak mendapat pahala di Syamayim. And he says that you don't receive anything in Shemaim. Jadi mesti hati-hati saudara dengan apa yang saudara lakukan untuk reward saudara di Syamayim. So you need to be careful
how you're accumulating these rewards in Shamayim. Manusia suka dipuji, People love to be praised. tidak bisa disangkali. It cannot be denied. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Because humans were made in the image of Elohim. Elohim suka dipuji. Elohim loves to be praised. Salah satu bagiannya masuk ke saudara dan saya sebagai manusia. One of the character traits within us, we love to be praised. Tapi Yeshua kasih peringatan, hati-hati jangan suka untuk menerima pujian ini. Yeshua warns us not to receive this reward. Yohanes pernah satu kali hampir gagal John almost failed karena dia ditunjukin zaman akhir yang begitu spektakuler. because he was shown that the times of the end that were spectacular. Dia dibawa oleh seorang malaikat saat itu. He was brought by one angel. Karena terlalu spektakuler apa yang terjadi di zaman akhir ini, Because everything was so extraordinary, dia lupa. he forgot. Dia pikir malaikat itu yang bikin itu semua. He thought the angel created everything. Dia sujud nyembah sama malaikat itu. He worshipped the angel. Untungnya malaikatnya sadar. Good thing the angel he was conscious. Dan dia berkata, jangan sembah aku. And he said, don't worship me. Sembah Elohim. Worship Elohim. Aku sama seperti hamba kayak kamu. I'm a servant just like you are. Coba dia terima pujian daripada Yohanan. If you receive that praise, Dia ditendang keluar dari Shamayim, jatuh seperti Lucifer. he would have been thrown out of Shamayim and thrown into Lucifer's group. Malaikat tidak berani terima pujian. The angels they're not brave enough to receive this praise. Saudara dan saya harus hati-hati dengan pujian. So you and I have to be careful. Rewards bisa hilang, saudara. The rewards can be gone. Kita baca selanjutnya di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Corinthians 3 verse 1 Corinthians 3, 12 until 15. 1 Korintus 3 ayat 12. Jika di atas fondasi itu orang membangun dengan emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, atau jerami. 13. Setiap pekerjaan itu akan tampak jelas, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hal itu akan dinyatakan dengan api, dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang telah dibangun itu tahan uji, ia akan menerima upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, meskipun seperti melewati api. Iya, terima kasih. Dijelaskan oleh Rasul Paul So Paul explains bahwa fondasi, ada orang-orang membuat fondasi dengan berbagai macam berbagai macam materi. Paul says that there are people who build foundations with different materials. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada dari batu permata, There are stones, there are precious stones, ada dari kayu, ada dari rumput, ada dari jerami. and there's wood, and there's grass, and all the others. Dan semua pekerjaan itu, And all of those works, pekerjaan, jadi apa yang dia lakukan, dia hasilkan, bekerja, those are works, things that they do, have to make effort. akan diuji sebelum masuk Syamayim. They will be tested before they go to Shemayim. Diujinya itu dengan api, saudara. And it's tested by the fire. Maksudnya di sini dilihat motivasinya apa. What does it mean? It's to look at the motivation of the heart. Kalau motivasinya berdasarkan fondasi yang kuat, tahan api, And if the motivation is because of a strong foundation, maka akan bisa lolos dari api dan menjadi barang yang mulia. you will go through the fire and become much more beautiful. Tapi kalau sampai diuji dengan api dan terbakar, But if it was tested by the fire and it burned up, dia habis, tidak ada pahala, saudara. you'll be gone. You'll have no reward. Tidak ada pahala. No reward. Dan dikatakan tadi mungkin bisa diselamatkan. And if they can be saved, Masih dapat keselamatan, tapi tidak ada pahala sama sekali. they will be saved without reward.
Dan ini untuk kekal selama-lamanya loh, saudara. This is forever. Ya, kenapa bisa terbakar? How can it be burned up? Karena motivasinya salah. Because it's the wrong motivation. Dijelaskan di Matius 6, dia mau terima puji dari manusia. So it was explained that he wanted to receive praise by men. Habis Gone. pekerjaannya terbakar. All the works are gone. It's burned up. Jadi hati-hati pada saat saudara dan saya mengumpulkan harta di Syamayim. So be careful when we collect the rewards from Shemayim. Ini belum selesai sebetulnya, saudara. This is not done yet. Karena waktunya saya diberikan 30 menit cuma. Because I'm already given 30 minutes. Jadi supaya adrenalinnya tidak naik terlalu tinggi, That's why adrenaline won't go up. jadi saya harus stop di sini. So I will stop it. Tapi saya akan continue. Yeah, continue. Ada hal-hal yang menarik yang saudara akan terima di session yang berikutnya. There's something really interesting about the next session that I'll be talking about. Yang pertama adalah untuk menyimpan harta di Syamayim, To collect the wealth from Shemayim. itu targetnya itu apa? What is the target? Ya, targetnya itu apa? Itu yang pertama. Ya, itu yang akan saya bahas di next session berikutnya. The next session, that's what I will be talking about. Ya, jadi targetnya apa yang harus difokuskan? What is our target? Kemudian, ya, cara dapat rewards-nya bagaimana? And how do you receive the rewards? Ya, cara dapat rewards bagaimana? How do you receive it? Apa yang harus dilakukan? What must we do? Jadi ini bukan keselamatan ya. Jadi ini bagaimana dengan rewards? What about rewards? Ya, bagaimana caranya bisa ngumpulin di Syamayim ya dengan apa yang saudara dan saya miliki. How can you store in Shemayim what you and I possess? Itu ada rahasia-rahasianya There are secrets. dan nanti saya akan berikan pada next pertemuan. And I will reveal it to you the next time we meet. Mungkin saudara bertanya, lah kalau saya nggak bisa apa-apa, Maybe you're thinking, what if I can't do anything? apa yang bisa saya lakukan? What can I do? Ya, untuk mendapatkan rewards itu. To see these rewards, Itu juga ada rahasianya. there are also secrets. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. So I'm going to close up with an illustration. Saya yakin di Indonesia, kalau di sini ada yang namanya Disneyland. So in Indonesia, over here, it's called Disneyland. Kalau di Indonesia mungkin apa ya namanya ya? Taman Mini ya, betul nggak? Ancol. Ancol. Yes, benar, Taman Mini. Taman Mini ya? Tamannya Mini. Ya, Taman Mini itu sudah jadi nama, bukan berarti tamannya mini, gitu loh saudara, ngerti ya? Jadi karena sudah jadi nama Taman Mini, bukan berarti tempatnya mini, orangnya mini semua yang di situ, bukan gitu. Ya, saudara pernah ke Ancol, saudara pernah ke Taman Mini, saudara juga pernah ke Disneyland. So you have put a new part. Ya, is Indonesian Disneyland, is called Taman Mini. Dunia fantasi, Pak Asep. Dunia fantasi. Kalau misalnya Oh, dunia fantasi. Disneyland itu kayaknya Dufan Pak di Ancol. Dufan, oke, mohon maaf. Memang kurang pergaulan di Jakarta ya begini, saudara. Ya, Dufan, dunia fantasi is Indonesian Disneyland. They call Dufan, ya, dunia fantasi. Nah, saudara senang nggak kalau diajak ke dunia fantasi atau ke Disneyland? Do you want Senang saudara, memang tempatnya bukan kuburan saudara ya kan? Itu kan bukan rumah duka saudara ya kan? Ya kan? Ya. Jadi, yeah, it's like Legoland. I love Almost same. Almost. Ya, so saudara suka diajak seseorang, ayo kamu saya ajak ke dunia fantasi atau Disneyland. Oh, senang sekali. You would love it. Somebody invited you to go there. Ya, itu bukan rumah duka itu. It's not a place of sorrow or sadness. No, bukan mortuary. Oh. Oh my gosh.
Did Yeah. not get the term. So it's not a mortuary. Iya. Oke, itu tempat untuk bersenang-senang, saudara. It's a place of happiness. Untuk makan, minum, To eat, to drink, untuk bermain, to have untuk family fun, seperti itu, saudara. just like that. Ya, bukan untuk merenung, susah, nangis, itu bukan, saudara. Cry. Ya. Nah, saudara senang kan? So you like it, right? Tapi pada saat saudara ke sana, But the time when you're there, tiba-tiba suddenly, CEO-nya datang sama saudara. CEO. CEO. CEO CEO. came. CEO itu presiden direktur. Datang kepada saudara. The CEO came to you Ya. Dan kemudian tawarin sama saudara. and he offered something to you. Yaitu That is, selain kamu bisa senang-senang, cuman main-main begitu saja, beli tiket dan main-main seharian atau 2 hari, other than when you can be happy and enjoy your life there, kamu gabung dengan tim saya untuk menjadi developer daripada Disneyland. why don't you join with me to be a developer of Disneyland? Atau developer yang namanya Dufan tadi. Ya, kesenangan saudara akan jauh lebih berbeda, saudara. Your happiness will be different. Saudara bisa merasakan Can you imagine that? Can you, antara saudara cuma mau bermain-main di tempat itu the difference between when you just want to have fun in that area dan saudara menjadi tim untuk pengembangan Disneyland. and then you become a team to expand Disneyland. Sukacitanya beda, saudara. The happiness is different. Saudara bisa lihat, begitulah di dalam kerajaan Elohim. It's just like the kingdom of Elohim. Jadi ada level-level yang lebih meningkat di dalamnya. There are certain levels that go up beyond. Bisa lihat? Tapi nggak selesai sampai di situ. But it doesn't stop there. Karena saudara di-hire jadi developer sama Disneyland, You and I are hired as a developer in Disneyland. saudara terima gaji bulanan, saudara. Gaji apa? Pay staff. Jadi terima gajian. You receive a monthly payment pay stub Ya, pay staff kan? Karena dia join kan? Betul kan? because they ask you to join. Tiba-tiba pemiliknya Disneyland atau Dufan datang kepada saudara. And suddenly the owner of that Disneyland came to you. Dan dia katakan, bagaimana kalau kamu menjadi investor? And he asked, what if you become an investor? Ini beda lagi, saudara. And it's different again. Ya, dengan investor, saudara akan mendapatkan yang namanya apa itu ya? Apa itu istilahnya? Kasih Dividen, Pak. dividend. You have dividends. Ya, you understand about dividend, right? You invest and you get something. Dividend. Bunga, Pak, bunga. Ya, ada yang ngomong bunga, ada yang ngomong dividen. Itu beda lagi, saudara. Beda lagi. The different type of level. Ya, jadi di dalam kerajaan Elohim itu nggak cuma melulu satu level saja, tidak. So in the kingdom, it's just not one level. Dan untuk mencapai level yang menerima dividen tadi, And to achieve that level, itu ada banyak yang harus dikerjakan. there are many things that we have to do. Saudara bisa lihat. Dan itu sebetulnya diajarkan oleh Yesua. And Yeshua taught. Diajari saudara sama Yesua. Yeshua taught. Tujuannya supaya saudara dan saya kaya di hadapan Elohim. The goal is that so that we can be, Supaya saudara dan saya mengumpulkan harta-harta di Syamayim. so that we can store the rewards in Shemayim. Ya, dan itulah ilustrasinya. And that is its illustration. Dan ini tidak ada hubungannya kaya atau miskin di muka bumi. And this has no connection with the wealth on earth. Mungkin saudara pikir, wah yang kaya pasti lebih kaya. Belum tentu. And you think, oh, maybe the wealthy will stay wealthy. It's not always like that. Yang miskin tidak dapat kesempatan untuk kaya di Syamayim. Oh, tidak demikian, saudara. And the poor will not have any part in Shemayim. Jadi saudara harus paham konsepnya Yesua. You have to understand the concept of Yeshua. Ya, jadi dalam hal ini And from this, Yesua
platform yang luar biasa. Yeshua has given us an amazing platform Supaya setiap saudara dan saya juga diberi kesempatan untuk itu. that you and I may receive that opportunity. Berapapun yang Elohim Yahweh percayakan dalam kehidupan saudara. How much has Elohim Yahweh entrusted to you? Ada yang dipercayakan banyak, juga dapat kesempatan. Ada yang dipercayakan sedikit, juga mendapatkan kesempatan yang sama. Those who were entrusted a lot will have the same opportunity those who were entrusted little. Asal sama-sama mau tahu dan bekerja sama dengan caranya Elohim Yahweh di dalam Yesua. As long as you know how it works. Jadi tidak ada yang di sini merasa disingkirkan atau berkecil hati, tidak ada. And there's not one of us here who are left behind in Itu luar biasanya side. kerajaan Elohim itu di situ. And that is the music for the kingdom of Ya. Luar biasanya di situ. Kalau saudara bisa melihat, karena itu nantinya saudara akan melihat, kalau matamu jelas, maka tubuhmu akan terang. That's what Yeshua said. If your eyes are clear, then your body will be full of light. Karena mata ini untuk melihat kesempatan demi kesempatan Because our eyes are to be able to yang dari Elohim Yahweh. from Elohim. Tapi kalau matanya gelap, But if our eyes are dark, tidak lihat apa-apa, saudara. we can't see. Itu aneh, ayat itu ditaruh di posisi penjelasan mengenai harta Syamaye. And that verse is placed in a position to understand. Dan itu tidak Likely words in Dan itu tidak keluar konteks karena Yeshua menutup dengan mengatakan bahwa jangan bertuhankan dua tuhan, yang satu Elohim, yang satu Mammon. And it doesn't, it's not out of context because Yeshua talks about don't have two gods or two masters. Mhm. Elohim, One Elohim. Yahweh and the other is Mammon. Yes. Double money. Ya, jadi ini akan sangat luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh, saya tidak lanjutkan supaya menjadi blessing dan saudara menjadi penasaran, begitu. Saudara. So that based on the Yahweh, I'm going to stop here so that you can be curious. After that. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. I feel like Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesua HaMashiach atas anugerah-Mu yang luar biasa. Karena Engkau memberikan rahasia ini yang dahsyat, saudara. Terima kasih Abah Yahweh kepada saudara dan saya. Dia memberikan rahasia yang dahsyat ini. Memberkati supaya mata kami semua, baik jasmani dan spiritual kami terutama, dapat melihat dengan jelas rencana-rencana-Mu yang ajaib. Dan kami boleh bekerja sama, dwelling bersama-sama dengan Ruah Yahweh Elohim yang bekerja dalam kehidupan kami untuk menghasilkan rewards yang ajaib dan untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh. Kami ucap syukur, berkati untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di dalam kebaktian online ini, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Abah Yahweh boleh menjangkau mereka semua dan memberkati untuk setiap para calon mempelai Yeshua HaMashiach yang telah memberikan penaburannya di ministry ini. Bapak Yahweh, Engkau memberkati setiap benih-benih ini di dalam nama Yeshua HaMashiach menjadi benih-benih yang unggul, bermultiplikasi dengan ajaib, dengan luar biasa. Be fruitful and multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan memberkati penabur-penabur ini, memberikan dengan sukarela sukacita, dengan berkat jasmani dan rohani, dan terutama rewards yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau tidak membedakan siapapun, dan Engkau memberikan kesempatan ini kepada siapapun yang mau percaya kepada Engkau dengan ajaib. Terima kasih Abah Yahweh. Kesempatan yang luar biasa ini di dalam nama Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Yang percaya, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh,
dalam nama Yeshua HaMasiah dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMasiah, menerima rewards yang kekal, masuk di dalam pesta kawin anak domba, memerintah bersama Yeshua dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai dalam Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Saudara dan saya menikmati rewards yang kekal untuk selama-lamanya yang telah disediakan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah yang mengasihi saudara dan saya. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMasiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan Amen. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh memberkati saya sekalian. Haleluya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh selamanya. Haleluya. Bapak yang berkati. Shalom sampai bertemu besok. Bapak yang berkati. Calon mempelai Yeshua HaMasiah. Haleluya.